Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4, kembali lagi dengan Miss Tina di video pembelajaran tematik. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu bertambah ilmunya di setiap pembelajaran serta mendapatkan pemahaman serta pengertian yang baik. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar tema 3 yaitu peduli terhadap lingkungan dengan fokus pembelajaran PPKN. Nah, di PPKN ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan dan hewan, pelestarian alam, serta dampak yang kita alami jika kita tidak menjaga lingkungan. Oke teman-teman, sudah siap? Oke, disimak ya. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan yang dapat kita rasakan yaitu dijadikan sebagai bahan pangan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman dan berkewajiban memanfaatkannya secara bijak. Contohnya, dalam penggunaan kertas. Kita berhak menggunakan kertas. Nah, buku tulis atau kertas itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Berikutnya yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Kewajiban kita yaitu merawat tanaman dengan cara 1. Menyiram tanaman dengan teratur. Tanaman disiram setiap pagi dan sore hari. 2. Memberi pupuk secukupnya. Pemberian pupuk dan jumlah pupuk pun harus sesuai dengan jenis tumbuhan. Lalu memberikan cahaya matahari atau tanaman diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban merawat tanaman atau tumbuhan, maka kita akan memperoleh hak, yaitu memperoleh udara yang segar. Sedangkan untuk kewajiban kita dalam merawat hewan, yaitu memberikan makan. Makanan yang diperlukan oleh hewan tersebut harus sesuai dengan kesehatan dan pemberian makanan juga harus diatur. Lalu mempersiapkan kandangnya, di mana kandang itu berfungsi sebagai rumah dan tempat berteduh dari hewan. Kandang juga harus dibersihkan, harus higienis, tidak mengganggu ataupun hewan yang kita pelihara itu tidak berkeliaran sehingga merusak tanaman orang, dan kandangnya juga harus mendapatkan matahari yang cukup sehingga tidak lembab, karena kandang yang lembab menyebabkan jamur. Kandang sebaiknya diberi tempat makan dan minuman agar makanan atau minuman hewan tersebut tidak tercecer. Karena jika makanan atau minuman itu tercecer akan menjadi kotor dan akan dihinggapi oleh kuman penyakit. Contohnya lagi tempat akuarium, tempat memelihara ikan itu harus dilengkapi pompa udara agar peredaran oksigen dalam air tetap terjaga. Nah, kebersihan hewan juga harus dijaga agar tidak mudah terserang kutu yang menyebarkan penyakit. Atau hewan juga harus dirawat kesehatannya, misalnya dibawa ke dokter hewan dengan memberikan vaksin. Vaksin yang diberikan yaitu dengan cara penyuntikan
serum ke tubuh agar kebal dari kuman. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban merawat hewan, maka kita mempunyai hak untuk memelihara hewan. Selanjutnya yaitu melestarikan atau menjaga keseimbangan alam. Dalam menjaga keseimbangan alam, kita memiliki hak untuk melindungi hewan langka. Hewan langka itu apa saja contohnya? Ada burung cendrawasih, ada komodo, ada hewan Sumatera, harimau Sumatera, orang hutan, itu adalah salah satu hewan langka yang harus kita lindungi. Apa hak kita untuk melindungi hewan langka? Yaitu dengan cara menjaganya agar tidak punah, melakukan pelestarian hewan langka, dan membangun swaka marga satwa. Nah, kita pun berkewajiban melindungi hewan langka, yaitu dengan cara merawat hewan tersebut atau menitipkan hewan di swaka marga satwa, memberikan makanan seperlunya, mengembangbiakan hewan tersebut, melepaskan hewan di alam bebas atau habitatnya. Cara melestarikan hewan langka yaitu membuat swaka marga satwa, melakukan penangkaran hewan, dan membuat undang-undang perlindungan hewan, serta memperbaiki tempat tinggal hewan atau habitatnya. Nah, manfaatnya apa sih yang kita dapat dengan melestarikan alam? Yang pertama yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, agar hewan langka tidak punah dari bumi, agar hewan langka tetap ada. Nah, apa dampaknya jika kita tidak melakukan atau tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan? Dampaknya yaitu, yang pertama, lingkungan akan tercemar oleh sampah. Yang kedua, jika tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali, maka akan terjadi longsor. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, lalu tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, yang sudah dibahas di dalam pembelajaran IPS, ya, ada energi alternatif. Jadi kita jangan sumber daya alam itu kita gunakan secara besar-besaran atau berlebihan, agar sumber daya alam kita itu tetap terjaga. Lalu dampaknya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka akan terjadi kerusakan. Atau penggunaan teknologi yang tidak seimbang, itu maka akan terjadi kerusakan alam. Atau yang terakhir itu, jika kita tidak melakukan keindahan, maka lingkungan menjadi tidak nyaman. Oleh sebab itu kita bisa menanam tumbuhan di rumah kita, di depan rumah kita. Itu juga salah satu cara agar oksigen tetap segar. Nah, itu dia teman-teman materi yang Mistina sampaikan tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan dan hewan, pelestarian alam, serta dampak jika kita tidak melakukan pelestarian alam. Nah, sekarang teman-teman coba dibuka bukunya, lalu teman-teman kerjakan halaman 9 sampai 10 dan halaman 71 sampai 72. Ya teman-teman, semoga materi hari ini dapat menambahkan wawasan untuk teman-teman, agar kita menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Baik, sekian dari Mistina. Selamat melaksanakan tugas kalian. Jika ada yang tidak dipahami, boleh WhatsApp Mistina atau video call Mistina. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.